Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Aiza. Kali ini Aiza tidak membuat tutorial ya, cuma mau unboxing sebuah mini grinder. Ini dia mini grindernya, kita buka ya. Nah ini mini grinder merek Black Decker. Ini wattnya ada 180 watt dengan ada aksesoris sebanyak 114 piece ya teman-teman. Nanti kita lihat di dalamnya seperti apa. Nah ini saya lagi buka luarnya, yang ternyata ada apa ya, kertas pengamannya juga di luar. Nah ini kertas pengamannya ini harus kita lepas dulu ya. Nah setelah dilepas, nah ini dikemas dengan sebuah tas koper seperti ini, terbuat dari plastik ya untuk luarnya. Lalu kita lihat isi dalamnya ya teman-teman, ada apa ini di dalamnya. Nah teres, ini kita lihat ada sebuah buku petunjuk. Jadi buku petunjuknya ini juga ada bahasa Indonesianya juga ya, jadi teman-teman gampang untuk melihat. Ada kontak center, lalu ada semacam kartu garansi. Nah untuk isinya kita lihat di sini. Ini ada mesin mini grindernya sendiri. Seperti ini ya, warnanya orange. Untuk yang hitamnya itu bahan karet, jadi enak untuk pegangan. Nah ini ada lubang anginnya. Nah ini untuk powernya, kecepatannya, pilihan kecepatan. Nah ini di bodinya juga ada keterangan untuk wattnya dan voltase yang dipakai. Nah kita lanjut, ini ada penjepit. Ini tuh kayak untuk dipasang ke meja gitu, jadi dijepitkan ke meja, pinggiran meja. Nah kalau yang ini itu besi untuk menggantung mesin mini grindernya ya. Jadi nah alat yang hitam dipasang di meja, lalu ini disambung dengan besi ini. Ini besinya cukup panjang juga, jadi bisa dipanjangin lagi. Nah teman-teman tinggal pasang begini, lalu dipasang di pinggir meja ya, jadi gampang untuk menggantungnya. Lalu kita lanjut ke alat yang ini tuh kayak apa ya, kayak pengukur kedalaman gitu saat kita bikin ukiran atau untuk membolongi, jadi nggak akan kebablasan gitu. Nah ini bukan kotak kosmetik ya teman-teman, ini itu aksesoris yang bisa kita pakai nanti ya. Jadi apa aja di dalamnya kita lihat. Ini ada kuncinya itu, dan ini tuh ada yang dua ini, ada untuk pemasangannya ya, klep pemasangan. Jadi nanti untuk menjepit, nah dipasang di sini. Nah jadi kita nanti sesuaikan, misalnya aksesorisnya lubangnya besar atau kecil, ya kita bisa ganti-ganti. Cara gantinya kita tinggal copot aja yang bagian ini, lalu ganti kita butuhnya yang lubangnya besar atau yang lubangnya kecil. Namanya kolet ya.
Yang tadi itu namanya kolet. Nah, lalu ini ada kayak amplas gitu, cakram amplas namanya ya teman-teman. Nah, isinya juga banyak. Di sini ada 31 piece untuk cakram amplasnya. Lalu ini ada roda pemotong. Roda pemotongnya ini juga lumayan, ada 23 piece. Ternyata ini tipis ya teman-teman, tapi kuat untuk motong apa aja. Jadi tetap harus hati-hati nanti untuk pemakaiannya ya. Nah, kalau yang ini namanya batu dressing. Nah, saya juga belum tahu persis cara pakainya gimana. Nah, lalu ini yang ini piringan pemoles ya. Untuk pemoles itu ada dua, ada yang kecil dan ada yang besar. Lanjut ke yang ini, itu adalah amplas. Jadi gelang untuk amplas ya. Nah, ini kita ke alat yang ini. Nah, ini tuh untuk memasang yang tadi, yang roda pemotong tadi ya, teman-teman. Nah, di sini tuh harus hati-hati karena dia ada kayak karet kecil, 2 piece karet kecil. Nah, ini gunanya untuk menjepit roda pemotongnya. Jadi nah, karet ini ya yang warna merah ini ada dua. Nah, kita coba cara pasangnya ya. Nah, jadi si roda pemotongnya itu simpannya di antara dua karet tersebut ya teman-teman. Seperti ini ya, bisa lihat di videonya. Nah, jangan lupa untuk dikencangkan ya murnya agar nanti pas saat proses pemotongan aman, tidak lepas ya untuk roda pemotongnya, karena ini kan cukup tajam, jadi ya berbahaya juga ya kalau sampai bisa lepas gitu. Nah, jadi ini bisa dikencangkan dengan alat ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti kita akan lanjut dengan cara memasukkan ke dalam alatnya. Nah, untuk cara bukanya juga sama kayak tadi, tinggal dilepas lagi kuncinya. Jangan lupa untuk karetnya dimasukin lagi ya, takutnya hilang, ini nanti susah.
karena nggak ada spare untuk karet ininya lagi, jadi harus hati-hati jangan sampai hilang. Nah, ini yang untuk pemoles tadi ya, bisa dipakaikan dengan, bukan bisa, memang dipakaikan gitu dengan alatnya. Jadi dimasukkan, lalu diulir. Nah, ini tuh mata bor, bisa untuk apa aja kayaknya kegunaannya, bisa apa kayak untuk batu atau apa gitu ya. Saya juga kurang begitu paham untuk yang itu. Silakan yang teman-teman udah tahu bisa tambahkan komentar di bawah fungsinya ya. Nah, kalau yang ini untuk board untuk melubangi gitu ya, mata bor untuk melubangi. Bisa, ini jadi tinggal kalau butuh untuk melubangi kayu atau apa gitu bisa pakai ini ya. Cuman kayaknya ini enggak untuk tembok, kayaknya kurang kuat ya kalau untuk tembok beton gitu, mungkin untuk yang ringan-ringan aja. Nah, ini ada sikat kuningan bentuk bulat seperti ini. Nah, kalau yang hitam ini sikat bulu kawat. Jadi sikat itu ada dua jenis bentuknya, sama yang kayak panjang-panjang gini nih, ada panjang-panjang ini. Nah, ini kan bentuknya panjang gitu ya, yang tadi bulat. Nah, dan jenis bahannya tuh ada dua macam, yang satu kayak bahan kuningan, yang satu kayak bulu kawat gitu. Nah, ini untuk memasang amplas tadi ya, jadi dimasukkan ke sini untuk memasang amplasnya. Ya teman-teman, untuk yang pink tadi tuh, yang banyak pink itu namanya tuh batu asah. Namanya batu asah ya, cuman untuk pemakaian apa aja saya belum tahu ya. Nah, ini mata bor intan itu ada beda-beda sih di sini jenisnya, ada yang lancip, ada yang bulat ujungnya. Jadi mungkin sesuai kegunaannya aja ya. Nanti setelah berjalan mungkin bisa tahu apa aja itu fungsinya. Nah, ini tuh kabel fleksibel. Jadi untuk mempermudah ke pemotongan atau untuk mengukir ke tempat-tempat yang lebih sempit, lebih kecil, kita bisa pakai kabel fleksibel ini. Atau untuk kayak bagi saya perempuan, memakai ini langsung dari alatnya kan cukup berat, jadi mungkin dengan pakai kabel fleksibel ini jadi bisa lumayan mengurangi beban ya. Nah, kita coba ngetes pasang
cara pasang aksesorisnya ya. Bisa lihat di sini untuk yang penutup putihnya ini kita longgarkan aja. Kalau kolet di dalamnya sudah pas dengan besinya, lubangnya. Nah, ini koletnya kan, koletnya. Nah, kalau koletnya ini lubangnya sudah pas dengan besi yang mau kita pakai, dengan aksesoris yang mau kita pakai, berarti kita pakai yang itu. Nah, kan ini ada beda-beda untuk lubangnya ya. Jadi ada yang kecil sekali, jadi kita sesuaikan aja. Misalnya untuk aksesorisnya besinya kecil ya, kita pakai koletnya yang kecil. Nah, sesudah koletnya itu masang yang penutupnya kita longgarkan, lalu aksesorisnya kita masukkan. Nah, setelah dimasukkan kita kencangkan, kita atur kepanjangan mata bornya. Nah, ini adalah tombol untuk locknya. Jadi biar bisa dikencangkan kita harus pencet tombolnya dulu ya, karena kalau kita tidak pencet tombolnya dia akan mutar terus, jadi nggak bisa kencang. Nah, ini untuk aksesoris yang langsung dipasang ke mesin boardnya. Nanti kita tes bunyi mesinnya ya teman-teman. Nah, kita tinggal geserkan aja tombol ini. Atur kecepatannya sesuai yang kita butuhkan. Jadi ini powernya langsung di sini ya, nggak ada power terpisah, jadi langsung. Nah, teman-teman udah bisa lihat ya suaranya seperti apa. Kita lanjut, sekarang akan membuka lagi. Gimana cara bukanya? Sama kayak tadi cara kita pasangnya. Kita pencet dulu tombolnya, lalu kita putar. Nah, setelah itu kita tinggal cabut aja deh tuh aksesorisnya. Nah, kita sekarang mau nyobain yang untuk pemasangan fleksibelnya, kabel fleksibelnya. Jadi tetap sama ya, intinya sih seperti tadi sama. Nah, ininya koletnya tetap kita pasang. Nah, untuk ini penutup yang putih ini juga sama, kita pasang juga nanti. Lalu kita keluarkannya dengan cara tarik ya, bagian dalamnya. Nah, ini yang tutupnya kita pasang dulu, longgar aja kayak tadi. Lalu masukkan sampai batasnya, ada batas kuning di situ. Nah, tinggal kencangkan lagi seperti tadi, tekan tombolnya lalu kita kencangkan. Jadi kalau untuk pasang fleksibel yang penutup hitam yang tadi gak usah dipakai ya teman-teman, karena di sini di kabel yang ini juga ada penutupnya sendiri langsung. Nah,
Nah, ini sudah terpasang, sudah kencang. Tinggal kita pasang di ujungnya. Untuk ujung ini, nah kita harus menekan ke bawah dulu karet yang ini. Karet yang hitam ini kita tekan ke bawah. Emang ini untuk menekannya saya agak susah ya, karena kita harus pakai perasaan nih sampai dia benar ketemu kliknya. Nah, sesudah kebuka gini, baru kita bisa ngebuka untuk knop penutupnya. Nah, sama intinya seperti yang tadi juga, tinggal dilonggarkan, lalu masukkan motherboardnya. Kencangkan lagi seperti tadi sampai benar-benar kencang ya teman-teman. Nah, sudah terpasang, lalu kita tinggal coba kita praktekkan. Ini saya akan praktekkan ke kardus ya, karena saya belum punya media yang lain, baru ini coba pakai kardus. Selamat menyaksikan untuk contoh pemakaiannya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya.